Shalom students! Alright my beloved students, before to start our activities today, let's praise our God by sing a song di Badai Topan Dunia. Harta perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Semua. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang menjadi pelajaran buat kita adalah tentang Nabi Nuh. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Nuh itu orangnya setia dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah kapal besar di daratan, Nuh tidak bertanya-tanya, dia langsung mengiyakan dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, dari sosok Nuh ini apa yang boleh kita pelajari? Kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat cinta Tuhan kepada kami. Hingga hari ini Tuhan Yesus, kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah setiap pendengaran kami, supaya firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu.
Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini.
Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Nabi Nuh dan juga ketiga putranya, ketiga menantunya dan istrinya, bahkan hewan yang berpasang-pasangan yang Nuh ambil dan letakkan di kapalnya ya supaya diselamatkan. Oke. Nah, kita akan tutup budi pekerti kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Nabi Nuh. Ajari kami Tuhan Yesus untuk tetap taat, tetap setia, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan ketika guru juga mengajari kami, orang tua juga, kami boleh dengar-dengaran dan menjadi anak yang taat, menjadi kebanggaan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.